Halo semuanya, nama saya Aryani, NPM 1807098505. Nama saya Gabriela Henviani, NPM 180709807. Perkenalkan, saya Melisa Anditya Pratiwi, NPM 1807099732. Perkenalkan, nama saya Niputu Julia Pranyawati, NPM 1807097745. Hai Pak Edu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nesa, NPM 1807097722. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang bee tree atau pohon B. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang space and time trade-off. Dalam komputasi, space berhubungan dengan memori, sedangkan time berhubungan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Space and time trade-off berarti mengorbankan salah satu, space atau time, untuk menyelesaikan suatu algoritma. Jika kita memilih waktu yang lebih lama, maka kita membutuhkan memori yang sedikit. Sedangkan jika kita memilih waktu yang lebih cepat, maka kita membutuhkan memori yang banyak. Di dalam video ini, kita akan memilih menggunakan memori yang lebih banyak, sehingga waktu komputasi dapat lebih cepat. Hal ini disebut dengan space for time. Ada dua variasi dalam algoritma space for time. Yang pertama adalah input enhancement dan yang kedua adalah pre-structuring. Dua contoh input enhancement adalah counting sort dan algoritma Boyer-Moore. Kemudian, dua contoh dari pre-structuring adalah hashing dan B-trees. Keempat contoh tersebut akan dijelaskan di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang metode counting sort. Di sini, kita memiliki array input yang berisikan bilangan integer positif dan belum berurutan. Lalu, bagaimana cara mengurutkannya menggunakan metode counting sort? Pertama, kita membuat array pencacah. Ini adalah array pencacah yang telah dibuat. Indeks array pencacah menunjukkan nilai yang ada dalam array input. Dan nilai di dalam indeks tersebut menunjukkan seberapa banyak bilangan tersebut muncul di dalam array input. Misalnya 1. 1 muncul sebanyak 3 kali di dalam array input. Maka indeks pertama array pencacah menyimpan nilai 3. Berikut akan saya jelaskan bagaimana caranya. Pertama-tama, kita menginisialisasi nilai dalam array pencacah dengan 0. Setelah itu kita melihat nilai pertama dalam array input, yaitu 1. Kemudian, nilai ini dicocokkan dengan indeks pada array pencacah, yaitu 1. Maka kita increment nilai 0 di dalam indeks 1 array pencacah dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian geser pointer ke elemen berikutnya, yaitu 3. 3 berarti kita menunjuk pada indeks ketiga array pencacah. Kemudian kita increment nilai 0 dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu geser lagi pointer ke elemen berikutnya, yaitu 2. Lalu kita lihat indeks kedua dalam array pencacah dan increment isinya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian lanjut lagi ke elemen berikutnya, yaitu 8. Kita lihat indeks ke-8 dalam array pencacah. Lalu kita increment 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu kita lihat elemen berikutnya adalah 5. Maka kita lihat indeks 5 dalam array pencacah. Kemudian kita increment nilainya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Elemen berikutnya adalah 1. Maka kita melihat pada indeks pertama array pencacah. Nilainya ada 1, maka kita increment 1 dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian dapat kita lihat elemen berikutnya adalah 5. Lalu kita akan melihat pada indeks ke-5 array pencacah.
maka tambahkan nilainya dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bergeser ke elemen berikutnya yaitu 1. Maka kita melihat pada array pencacah indeks 1. Dan inkremen nilai yang ada di dalam indeks tersebut. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut pada elemen berikutnya, yaitu 2. Lalu kita lihat pada indeks array pencacah yang kedua. Dan inkremen nilainya dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Elemen terakhir adalah 7. Maka kita akan memasukkannya ke dalam indeks 7. Kita lihat indeks 7, nilainya 0. Lalu kita inkremen 0 dengan 1, maka 0 tambah 1, 1. Dapat dilihat, ini adalah hasil akhir dari array pencacah. Setiap nilai di dalam array pencacah menunjukkan seberapa banyak nilai tersebut muncul di dalam array input. Misalnya untuk 1, dia dalam array input muncul 3 kali. Maka di dalam array pencacah, indeks ke-1 disimpan nilai 3. Dan contohnya untuk 2. 2 muncul sebanyak 2 kali di dalam array input. Maka indeks kedua di dalam array pencacah akan menyimpan nilai 2. Dan begitu seterusnya. Setelah membuat array pencacah, kita membuat array penghitung. Isi dalam array indeks ke n dan n-1. Jadi misalnya 1 ditambahkan dengan 0. Untuk mempermudah, kita menuliskan kembali isi di dalam array pencacah. Lalu kita jumlahkan indeks ke-1 dengan indeks ke-0. 3 tambah 0 sama dengan 3. Maka isi indeks ke-1 adalah 3. Kemudian lanjut ke indeks kedua. Isi di dalam indeks kedua ditambahkan dengan isi dalam indeks ke-1. Maka 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka isi indeks kedua menjadi 5. Kemudian lanjut ke indeks berikutnya, yaitu 3. Isi indeks 3 adalah 1. Maka kita tambahkan 1 dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Lalu kita lanjut ke indeks berikutnya, yaitu 4. 4 memiliki nilai 0. Maka kita tambahkan 6 dengan 0. Jadinya 6. Kemudian kita lanjut ke indeks berikutnya, yaitu 5. 5 memiliki nilai 2, sedangkan 4 memiliki nilai 6. Maka kita tambahkan 6 dengan 2, yaitu 8. Kemudian lanjut ke indeks berikutnya, yaitu 6. 6 memiliki nilai 0, sedangkan 5 memiliki nilai 8. Maka kita tambahkan 0 dengan 8, maka hasilnya 8. Kemudian lanjut ke indeks berikutnya, yaitu 7. Indeks 7 memiliki nilai 1. Maka kita tambahkan 1 dengan 8. Maka hasilnya 9. Kemudian kita lanjut ke indeks terakhir, yaitu indeks 8. Indeks 8 memiliki nilai 1. Maka kita tambahkan 9 dengan 1. Maka hasilnya 10. Nilai di dalam array penghitung ini menunjukkan dua hal. Pertama, menunjukkan ada berapa elemen yang kurang dari atau sama dengan indeks, atau nilai di dalam array input. Misalnya, kita lihat pada indeks kedua array penghitung, memiliki nilai 5. Itu berarti ada 5 elemen yang kurang dari atau sama dengan 2. Dan itu benar, karena terdapat 3 buah 1 yang nilainya kurang dari 2, dan 2 sisanya adalah 2 itu sendiri, maka nilainya 5. Yang kedua, nilai di dalam array penghitung ini jika dikurangi 1, maka akan menunjukkan pada indeks keberapa nilai tersebut terakhir muncul. Misalnya indeks 1. Indeks 1 ini menunjukkan nilai 1 dalam array input, dan nilainya 3, berarti 1 telah muncul 3 kali. Kemudian, kita kurangi nilai 3 dengan 1, maka 2. Dan kita akan mengisi array dengan nilai 1 sampai indeks kedua, maka 1, 1, 1. Lalu kita akan mengisi array final. Caranya dengan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Pada indeks ke-1 array penghitung, kita memiliki nilai 3. Maka kurangi 3 dengan 1, maka 2. Dan kita akan mengisi array final dengan nilai 1 sampai indeks kedua. 1,
1, 1, 1. Kemudian lanjut ke indeks berikutnya, yaitu 2. Dan kita melihat 5 kurangi 1 sama dengan 4. Maka nilai 2 terakhir kali muncul pada indeks keempat. Maka kita tambahkan nilai 2 pada indeks ke-3 dan 4 array final. Kemudian lanjut ke indeks berikutnya, yaitu 3. 3, indeks ketiga memiliki nilai 6. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Maka kita akan mengisi nilai pada indeks ketiga array final dengan nilai 3. Kemudian lanjut ke indeks berikutnya. Indeks keempat memiliki nilai 6. Maka kurangi 6 dengan 1, 5. Tetapi karena indeks kelima telah diisi dengan 3, maka tidak usah diisi. Kemudian kita lanjut ke indeks berikutnya, yaitu indeks 5. Indeks 5 memiliki nilai 8. Maka kita kurangi nilai 8 dengan 1. 8 kurangi 1 sama dengan 7. Maka kita isi array final dengan nilai 5 sampai indeks ke-7. Kemudian kita lanjut ke indeks berikutnya pada array penghitung, yaitu 7. 7, indeks ke-7 memiliki nilai 9. Lalu kita kurangi nilai 9 dengan 1, yaitu 8. Maka kita isi indeks ke-8 pada array final dengan nilai 7. Kemudian lanjut ke indeks terakhir, yaitu 8. Indeks 8 memiliki nilai 9. Maka kita isi indeks ke-9 pada array final dengan nilai 8. Ini adalah indeks yang di atas. Nah, ini semua adalah cara untuk mengurutkan sebuah array dengan menggunakan metode counting sort. Algoritma Boyer-Moore adalah algoritma yang dibuat oleh R.M. Boyer dan J.S. Moore. Algoritma ini merupakan salah satu contoh algoritma string matching. Ide utama dari algoritma ini adalah membandingkan string mulai dari karakter paling kanan dalam string pattern. Dengan menggunakan algoritma ini, proses pencarian string dapat berlangsung lebih cepat dibanding algoritma lainnya. Perbedaan algoritma Boyer-Moore dengan pencarian string menggunakan brute force adalah dalam algoritma Boyer-Moore, tidak semua karakter akan dicocokkan, seperti dalam brute force. Ketika ada sebuah karakter yang tidak cocok dalam string dan dalam teksnya, maka pengecekan selanjutnya belum tentu dilakukan pada karakter di sebelahnya, tetapi bisa saja meloncat beberapa karakter sesuai dengan tabel delta. Contohnya, jika diketahui sebuah teks sebagai berikut dan pattern TAG, TC, AC, TC. Untuk membuat tabel delta, kita akan melihat kemunculan dari setiap karakter dalam string pattern. Kemunculan ini dilihat dari kanan ke kiri. Yang paling kanan adalah karakter C, maka dalam kolom C kita tuliskan 0, yang berarti C muncul pada indeks ke-0. Karakter kedua dari kanan adalah T, maka kolom T dituliskan 1, yang berarti T muncul pada indeks ke-1. Begitu seterusnya sampai karakter paling kiri. Kemudian, tabel delta dibuat dengan melihat kemunculan paling awal dari setiap karakter. Untuk melakukan string matching, dimulai dari karakter terakhir pada pattern, yaitu C, yang berada pada indeks ke-8. C tidak sama dengan T, maka pattern akan digeser ke kanan sebanyak nilai T dalam tabel delta, yaitu 1. Pengecekan tadi dilakukan pada indeks ke-8, maka 8 tambah 1 sama dengan 9.
Jadi, pengecekan selanjutnya terjadi pada indeks ke-9. Bisa dilihat bahwa C tidak sama dengan G. Pattern akan digeser sebesar nilai dalam tabel delta untuk karakter G. Jadi, pattern akan digeser ke kanan sebanyak 6. Pengecekan tadi dilakukan pada indeks ke-9, maka 9 tambah 6 sama dengan 15. Jadi, selanjutnya akan terjadi pengecekan pada indeks ke-15. C tidak sama dengan T, maka pattern akan digeser ke kanan sebanyak nilai T dalam tabel delta, yaitu 1. Pengecekan tadi dilakukan pada indeks ke-15, maka 15 tambah 1 sama dengan 16. Pada indeks ke-16, ternyata karakter C pada teks dan pattern sama. Maka pengecekan dilanjutkan ke indeks sebelumnya, yaitu indeks 15. Pada indeks 15, karakter pada teks dan pattern juga sama. Maka pengecekan dilanjutkan ke indeks sebelumnya lagi, yaitu indeks ke-14. Pada indeks ke-14, C tidak sama dengan G. Maka pattern akan digeser ke kanan sebanyak nilai G dalam tabel delta, yaitu 6. Pengecekan terakhir dilakukan pada indeks ke-14. Maka 14 tambah 6 sama dengan 20. Jadi, pengecekan selanjutnya terjadi pada indeks ke-20. Setelah dibandingkan semua karakter dalam pattern, ternyata semuanya sama dan algoritma selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang hashing. Hashing adalah suatu proses pengindeksan dan pengambilan data secara cepat yang dibantu dengan sebuah kunci. Ide dasarnya menghitung posisi yang dicari dalam array. Nah, pada hashing ini dia mempunyai tabel hash. Ini adalah salah satu contoh dari hash table. Hash table biasanya lebih besar dari jumlah data yang akan disimpan. Jika lebih kecil, maka akan terjadi collision atau tabrakan. Nah, untuk collision sendiri, collision terjadi ketika dua item hash ke slot yang sama. Nah, ini adalah contoh dari collision. Collision itu dapat diatasi dengan menggunakan dua metode, yaitu open hashing dan close hashing. Saya akan membahas open hashing dengan metode separate chaining. Saya akan menjelaskan tentang contoh open hashing yang ada pada PPT. Nah, A full and his money are soon parted itu merupakan keys, sedangkan 1, 9, 6, 10, 7, 11, 11, dan 12 itu merupakan hash address. Nah, di sini saya sudah mempunyai table yang sudah ada indeksnya, jadi kita tinggal masukkan hash address pada array yang juga berindeks. Nah, setelah itu tinggal kita hubungkan saja seperti ini. Untuk yang pertama, A mempunyai hash address 1. Selanjutnya ada full, lalu ada N, lalu ada his, lalu ada money, dan seterusnya kita isi tabel ini sesuai dengan hash address dan keys yang ada. Jadi, ini adalah konsep separate chaining, di mana sebuah tabel untuk proses hashing menggunakan array of pointer yang terhubung oleh linked list. Nah, saya mempunyai contoh lain. Di sini saya mempunyai keys
50, 700, 76, 85, 92, 73, dan 100. Nah, di sini belum mempunyai hash address, maka kita harus mencarinya dengan menggunakan rumus HK sama dengan K mod M, di mana H ini adalah hash address, K itu adalah keys, mod di sini modulus, sedangkan M itu adalah jumlah tabel. Nah, di sini jumlah tabelnya berjumlah 7. Jadi, kita tuliskan M sama dengan 7. Nah, untuk hash address yang 50, kita masukkan ke dalam rumus ini. Di mana sama dengan 50 di mod 7 sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya kita juga menggunakan rumus yang sama untuk mencari hash address data selanjutnya. Nah, ini untuk semua hasilnya, tinggal kita masukkan ke dalam hash address di sini. Lalu kita masukkan kepada hash tabel. Ini hash tabel, lalu kita masukkan keysnya pada hash tabel. Ini sudah semua yang ada pada keys kita sudah masukkan ke hash table. Nah, ini yang disebut dengan separate chaining. Baik, di sini saya akan membahas tentang close hashing. Close hashing itu sendiri adalah ketika kita melakukan insert pada tabel hash dan ketika terjadi tabrakan, maka kita akan mencari array alternatifnya. Untuk mencari lokasi alternatif tersebut, kita akan melakukan pengecekan pada indeks. Kemudian, close hashing itu sendiri mempergunakan tabel hash itu sendiri. Untuk metode-metode close hashing, hari ini kita akan membahas dua metode, yaitu yang pertama linear probing dan yang kedua double hashing. Baik, untuk metode pertama yaitu linear probing. Linear probing ini adalah metode yang relatif sederhana dan gampang untuk diimplementasikan. Pada metode ini kita menggunakan cara bagaimana waktu terjadi tabrakan, maka kita akan mencari indeks yang lain, di mana indeks yang lain itu adalah indeks setelah posisi seharusnya, yang paling pertama, dan yang masih kosong atau yang dikenal dengan pengecekan linear. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke contoh soal. Baik, ini merupakan soal pertama dari linear probing, di mana kita memiliki key dan hash address. Dengan key-nya A dan hash address-nya 5, B6, C7, K5, P0, Q1, R2, Y9, dan Z0. Kemudian kita akan memasukkan key ini ke dalam tabel hash. Untuk yang pertama yaitu A, kita akan memasukkan ke indeks ke-5, B kita memasukkan ke indeks ke-6,
C kita masukkan ke indeks ke-7, K yang seharusnya kita masukkan ke indeks ke-5, namun karena sudah ada A di indeks ke-5, maka kita akan mencari indeks yang lain di mana setelah dari indeks yang seharusnya, yaitu berarti kita akan memasukkan K ke indeks 8. Selanjutnya untuk P kita masukkan ke indeks ke-0, Q kita masukkan ke indeks ke-1, R kita masukkan ke indeks ke-2, dan Y kita masukkan ke indeks ke-9. Selanjutnya untuk Z yang seharusnya kita masukkan ke indeks 0, namun karena sudah ada P di indeks 0, maka kita masukkan ke indeks yang kosong setelah indeks seharusnya, yaitu indeks ketiga. Berarti Z kita masukkan ke indeks ketiga. Untuk soal linear probing yang pertama sudah selesai. Baik, untuk soal linear probing nomor 2, diketahui tabel hash dengan fungsi hash x sama dengan x mod 10. Data yang ingin diinput adalah 89, 18, 49, 58, dan 9. Baik, kita akan mencari satu persatu. Yang pertama yaitu H89 sama dengan 89 mod 10. Hasilnya 9. 89 mod 10 ini adalah 89 dibagi 10 dengan hasil sisanya adalah 9. Maka 89 ini kita masukkan ke indeks 9. Nah, ini 89 masuk ke indeks 9. Selanjutnya untuk H18 sama dengan 18 mod 10 hasilnya 8. Maka 18 akan masuk ke indeks 8. Selanjutnya untuk H49. 49 mod 10 hasilnya adalah 9. Karena di indeks 9 sudah ada data, maka kita mencari alternatif lainnya. Untuk H1 H149 sama dengan 9 plus 1 mod 10. Hasilnya 0. Karena 0 belum ada datanya, maka 49 dimasukkan ke indeks ke 0. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk H58. 58 mod 10 hasilnya 8. Karena sudah ada datanya di indeks 8 yaitu 18, maka kita mencari alternatifnya dengan H1. H158 sama dengan 8 plus 1 mod 10 hasilnya 9. Karena 9 sudah ada datanya, maka kita mencari alternatif lainnya. Selanjutnya kita mencari H2-nya. H2 58 sama dengan 8 plus 2 mod 10. Hasilnya 0. Karena 0 sudah ada data yaitu 49, maka kita akan mencari alternatif lainnya yaitu H3. Nah, H358 sama dengan 8 plus 3 mod 10 sama dengan 1. Maka karena 1 belum ada datanya, maka kita akan masukkan 58 ke indeks ke-1, seperti ini. 58 masuk ke indeks ke-1. Untuk selanjutnya yaitu H9. H9 sama dengan 9 mod 10 sama dengan 9. Karena 9 udah ada datanya, maka kita mencari alternatifnya yaitu H1. H19 sama dengan 9 plus 1 mod 10 sama dengan 0. Karena 0 sudah ada datanya yaitu 49, maka kita mencari alternatif lainnya yaitu H2. H29 sama dengan 9 plus 2 mod 10 sama dengan 1. Karena 1 sudah ada datanya yaitu 58, maka kita mencari alternatif lainnya lagi, yaitu H39 sama dengan 9 plus 3 mod 10 sama dengan 2. Berarti 9 akan masuk ke indeks kedua karena di indeks kedua belum ada data. Baik, untuk soal linear probing nomor 2 sudah selesai. Metode yang kedua adalah double hashing. Double hashing adalah
teknik pemrograman komputer yang digunakan untuk menyelesaikan tabrakan hash, di mana hash sekunder digunakan sebagai offset ketika terjadi tabrakan. Sederhananya adalah di mana ketika terjadi tabrakan, hash kedua akan digunakan untuk menentukan di mana tempat penyimpanan data. Untuk lebih jelas mengenai metode double hashing, mari kita melihat contoh soalnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal double hashing. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, ini adalah rumus untuk mencari indeks di mana nanti data akan ditempatkan. Rumusnya yaitu H1K plus P H2K mod M. Dengan M adalah ukuran tabel hash dan P adalah prop number, di mana 0, 1, 2, 3 sampai dengan M. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui M sama dengan 10, H1K sama dengan K mod 10, H2K sama dengan K mod 8, di mana kita akan memasukkan data 22, 33, 93, dan 103. Baik, kita akan mencari satu persatu. Untuk K sama dengan 22, sesuai dengan rumusnya, maka 22 mod 10 plus 0 kali 22 mod 8 mod 10. Maka hasilnya adalah 2 mod 10 sama dengan 2. Maka untuk 22 kita akan memasukkan ke indeks kedua. Selanjutnya untuk K sama dengan 33. Sesuai dengan rumus menjadi 33 mod 10 plus 0 kali 33 mod 8 mod 10. Hasilnya adalah 3 mod 10 sama dengan 3. Berarti 33 dimasukkan ke indeks ketiga. Baik, selanjutnya untuk K sama dengan 93. 93 mod 10 plus 0 kali 93 mod 8 mod 10. Hasilnya adalah 3 mod 10 sama dengan 3. Karena 3 sudah ada datanya yaitu 33 tadi, maka kita akan mencari alternatif lainnya dengan probnya sama dengan 1. Berarti 93 mod 10 plus 1 kali 93 mod 8 mod 10. Maka hasilnya adalah 3 plus 1 kali 5 mod 10 sama dengan 8. Maka 93 akan dimasukkan ke indeks 8. Baik, selanjutnya untuk 103. 103 mod 10 plus 0 kali 103 mod 8 mod 10. Hasilnya adalah 3 mod 10 sama dengan 3. Karena 3 sudah ada datanya, maka kita akan mencari alternatif lainnya, yaitu dengan prop numbernya 1. Yaitu 103 mod 10 plus 1 kali 103 mod 8 mod 10. Hasilnya adalah 3 plus 1 kali 7 mod 10 sama dengan 0. Maka kita akan memasukkan 103 ke indeks 0. Semisal jika di indeks ke 0 sudah ada data, maka kita akan melanjutkan ke nomor probnya itu 2. Begitu juga seterusnya sampai kita menemukan indeks yang masih kosong. Dengan demikian, contoh soal double hashing telah selesai.
Sebelum mengetahui apa itu pohon B, terlebih dahulu saya akan mengulang tentang apa itu space and time trade-off. Space and time trade-off merupakan metode pengaksesan data yang mengorbankan ruang atau space dan waktu atau time untuk mempercepat pengerjaan algoritma. Biasanya, yang dipilih adalah mengorbankan ruang daripada waktu. Kedua sumber dapat pula saling bersinergi, contohnya pada matriks jarang. Ada dua metode dalam space and time trade-off, yaitu input enhancement atau peningkatan input atau perbaikan input, dan pre-structuring. Nah, pohon B ini termasuk salah satu jenis dari metode pre-structuring. Secara umum, metode B-tree ini dipakai berdasarkan ide untuk memakai ruang ekstra agar mempercepat akses menjadi sangat penting jika data yang sangat besar akan dimasukkan ke dalam HDD. Secara prinsip, pengaturannya menggunakan indeks. B-tree mengizinkan adanya 2-3 kunci dalam satu simpul. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sih perbedaan antara B-tree dan BST atau binary search tree? Yang pertama kita akan lihat dari segi kendala penting. Kalau B-tree, sebuah node itu dapat memiliki jumlah M child node maksimal di mana M adalah urutan pohon. Sedangkan pada BST, sebuah node itu dapat memiliki maksimal 2 jumlah subtree. Lalu dalam segi bekas, B-tree itu digunakan ketika data disimpan pada disk. Kalau BST, digunakan ketika catatan dan data disimpan dalam RAM. Yang ketiga dalam segi tinggi pohon. Kalau pada B-tree, tinggi pohonnya itu bisa dihitung menggunakan rumus log Mn, di mana M adalah urutan pohon MW. Lalu pada BST, dapat dihitung dengan menggunakan rumus log 2N. Nah, sedangkan pada sisi yang terakhir, yaitu dalam sisi aplikasi, kalau pada B-tree itu struktur pengindeksannya kode data dalam banyak DBMS. Sedangkan pada BST, pengoptimalan kode, pengkodean Huffman, dan lain-lain. Berikutnya saya akan menyebutkan tentang sifat dari B-tree. Sifat yang pertama adalah B-tree ini mempertahankan data yang diurutkan. Yang kedua, pohon M arah yang seimbang. Yang ketiga, generalisasi BST di mana simpul dapat memiliki lebih dari satu kunci dan lebih dari 2 anak. Yang keempat, semua simpul daun harus berada pada level yang sama. Yang kelima, B-tree of order M memiliki properti berikut. Semua simpul memiliki maksimum M anak, di mana minimum anaknya itu daunnya 0, dan rootnya 2. Kemudian yang keenam, node internal. Bisa dihitung menggunakan M/2, di mana M menunjukkan jumlah node-nya. Lalu setiap simpul memiliki kunci maksimum atau M-1. Dan yang terakhir adalah kunci minimum. Kunci minimumnya itu node root sama dengan 1, dan semua node lainnya adalah M/2, di mana nilai M/2 itu harus positif, dan M/2 itu diminkan 1. Teman, di sini saya sudah menuliskan satu contoh tentang B-tree. Misalnya kita punya data 20 dan 51, di mana 20 dan 51 ini merupakan angka yang sudah berurutan dan memiliki 4 node. Node 1, node 2, node 3, dan node 4. Di mana jumlah kuncinya itu adalah M node dikurang 1, yaitu 3. Kunci merupakan data atau jumlah data yang ada dalam sebuah simpul. Lalu node yang pertama ini menunjuk pada simpul selanjutnya, node kedua simpul selanjutnya, dan node ketiga pada simpul selanjutnya, di mana simpul-simpul ini disebut sebagai simpul anak. Lalu simpul anak dari node pertama memiliki data 11 dan 15, di mana data tersebut sudah urut juga. Di sini memiliki 4 node juga, node 1, node 2,
Node 3, Node 4, dan jumlah datanya itu adalah 4 dikurangi 1, yaitu 3. Dimana tidak semua kunci ini terisi, dan itu diperbolehkan. Lalu simpul anak dari node kedua yaitu memiliki data 25, 34, dan 40 yang sudah terurut. Sama juga memiliki 4 node dan jumlah kunci atau jumlah datanya adalah 3. Lalu pada simpul anak dari node ketiga juga memiliki 4 node dan 3 kunci atau 3 data. Lalu simpul anak dari node yang pertama ini memiliki anak lagi dari node pertamanya ini. Datanya itu adalah ini yang sudah terurut. Begitu juga dengan node yang lainnya mempunyai simpul anak di mana datanya itu sudah terurut. Lalu di sini juga memiliki anak yang semua datanya itu sudah terurut. Di sini juga sudah terurut. Nah, jika kita hubungkan dengan sifat dari B-tree yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama tentang mempertahankan data yang diurutkan. Nah, maksudnya adalah di sini data yang dimasukkan sudah terurut. Lalu pohon M arah yang seimbang. Seimbang artinya dalam sebuah simpul itu memiliki sekian node dan jumlah dari kuncinya itu mempunyai rumus yang pasti, yaitu jumlah node dikurangi 1, yaitu 3. Karena di sini jumlah node-nya adalah 4. Lalu generalisasi BST di mana simpul dapat memiliki lebih dari satu kunci dan lebih dari 2 anak. Lebih dari satu kunci maksudnya lebih dari satu data dalam sebuah simpul dan lebih dari 2 anak. Bisa dilihat di sini memiliki simpul yang pertama memiliki anaknya 3. Lalu simpul yang ini memiliki anaknya 3 dan semuanya juga mempunyai anak yang lebih dari 2 kecuali ini. Lalu semua simpul daun itu harus berada pada level yang sama. Bisa dilihat simpul daun itu adalah ini. Ini satu kesatuan ini merupakan simpul daun yang berada pada level 1, 2, 3. Ini level 1, level 2, level 3. Kemudian B-tree of order M memiliki properti berikut. Setiap simpul memiliki maksimum M anak. Jadi karena M itu adalah node, jadi maksimum anak yang dimiliki oleh simpul ini harus 4 karena dia cuma punya 4 node. Minimum anaknya itu daunnya itu 0, minimum 0. Kemudian urutnya itu minimum 2. Kemudian node internal bisa dihitung dengan menggunakan rumus M/2 di mana M menunjukkan jumlah node-nya. Setiap simpul memiliki kunci maksimum M-1. M jumlah node, min 1, 3. Berarti datanya ada 3 atau kuncinya ada 3. Lalu kunci minimum node root-nya itu sama dengan 1 dan semua node lainnya M/2 di mana datanya harus positif dan min 1. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy.
There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy.